Yesus itu teman iblis, Yesus itu teman Belzebul, Yesus itu kerasukan setan. Buktinya, karena ada setan, makanya dia bisa memberi roti yang membuat Yudas kerasukan setan. Nah, apa yang membuat Yudas dirasuki iblis setelah makan roti itu? Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kepo nggak kalau kita mencerna kembali apa yang dilakukan Yesus kepada Yudas ketika Yesus memberikan roti kepadanya, dan setelah makan roti itu, Yudas kerasukan setan. Yang perlu kita kepoin begini, apa sih isi roti itu sampai kemudian membuat Yudas kerasukan iblis? Apa ada setan di dalamnya? Bisa saja kita menafsir bahwa ada jampi-jampi di dalam roti itu, tapi kalau kita kembali ke Yesus yang memberikan roti itu, ya, tidak mungkinlah Yesus punya jampi-jampi. Kalau saja orang yang pernah mencurigai Yesus itu kerasukan iblis dan berteman dengan
Belzebul, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pasti mereka langsung membuat berita dan cerita bahwa Yesus itu teman iblis, Yesus itu teman Belzebul, Yesus itu kerasukan setan. Buktinya, karena ada setan, makanya dia bisa memberi roti yang membuat Yudas kerasukan setan. Itu kalau para haters Yesus itu menyaksikan. Untung saja waktu itu mereka tidak ada, dan yang ada itu kelompok inti dari para pengikut Yesus, yaitu para rasul. Nah, apa yang membuat Yudas dirasuki iblis setelah makan roti itu? Tentu, kalau kita menengok lagi ke belakang, ya terutama dalam cerita Injil kemarin, Yudas itu sudah mulai menunjukkan sikap antipati kepada Yesus ketika ia merespon minyak narwastu yang dipakai untuk menyeka kaki Yesus itu dengan mengatakan lebih baik dijual dan memberi kepada orang miskin. Yesus kecewa sebenarnya. Dan kekecewaan Yesus itu diungkapkan dengan kata-kata, orang miskin selalu ada bersamamu, tapi aku tidak selalu ada bersamamu. Dengan ini Yesus mau mengatakan bahwa nggak perlulah sok-sok perhatian kepada orang miskin. Karena memang ternyata Yesus juga tahu Yudas itu seorang pencuri, dan Yesus tahu bahwa Yudas itu sering ambil uang kas, mencuri uang kas. Jadi karena Yesus sudah mengerti dan paham Yudas, dia lalu kecewa dengan kata-kata itu. Nah, yang paling penting untuk kita begini, mengapa Yudas tega dan rela membuat seperti itu? Ya tentu karena benih iblis sudah mulai bekerja di dalam diri Yudas. Sehingga puncak dari penampakan iblis itu ketika ia memakan roti yang diberikan oleh Yesus, dan setelah itu dia kerasukan iblis. Tentu bukan karena ada jampi-jampinya di dalam roti itu, tapi karena hati Yudas yang sudah dihuni oleh iblis, dan benih iblis itu sudah ada di dalam diri Yudas, membuat dia semakin memberontak setelah kekuatan ilahi itu masuk. Setan kan selalu kepanasan kalau bertemu dengan Allah. Seperti yang saya bilang, kita kalau datang ke gereja dan rumah Tuhan, gereja adalah rumah Tuhan, dan kita kepanasan seperti cacing kepanasan di dalam gereja, tidak tenang, kusuk-kasak, tidak tenang dengar khotbah, terganggu karena khotbah, itu karena ada iblis di dalam hati kita. Karena kita tidak merasa nyaman. Dan ketidaknyamanan iblis itu semakin mencuat dan mengerucut ketika Yesus memberikan roti yang telah ia berkati. Setan selalu anti berkat, setan selalu anti Tuhan. Maka ketika Tuhan memberikan kekuatan itu melalui roti yang dia berikan kepada Yudas, iblis semakin memberontak, dan itulah yang membuat Yudas tampak kerasukan iblis. Sebenarnya, lagi-lagi bukan karena ada jampi-jampi dan maksud jahat dari Yesus dari roti yang ia berikan, tapi berkat itu membuat Yudas kepanasan karena iblis sudah merongrong hatinya. Tadi saya sempat sedikit merefleksikan dan membuat caption di medsos tentang bagaimana kasih itu bertumbuh dan bertambah di dalam hati kita. Rasanya kalau mengacu pada cerita ini dan dari pengalaman hidup yang kita alami, kasih itu semakin menyala, kasih itu semakin membara kalau ada ketaatan dan kesetiaan. Kalau orang taat dan setia kepada kita, pasti membuat kita makin menyayangi dan mengasihi orang itu. Sebaliknya, kalau orang itu tidak taat dan tidak setia, itu yang mengurangi kasih sayang yang kita curahkan kepadanya, bahkan membangkitkan rasa benci. Kita pasti tidak suka orang tidak taat dan tidak setia. Dan kita pasti akan sangat menyayangi orang yang setia dan taat. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus dan Bapa. Ketika Yesus tampak sebagai orang yang taat dan setia kepada rencana dan kehendak Bapa, itu yang membuat kasih Bapa itu menyala-nyala untuk Yesus. Nah, dalam Injil kita mendengar cerita bahwa ada satu orang murid yang dikasihi Yesus, yang kalau menurut cerita, dia itu sedang bersandar di
bersandar pada Yesus lah. Jadi Petrus yang melihat murid yang bersandar pada Yesus itu kan dianggap sebagai orang yang dekat dengan Yesus. Dan dia memberikan kode-kode untuk murid yang dikasihi Yesus itu bertanya apa maksud Yesus dan siapa orangnya. Tentu dengan seorang murid itu bersandar pada Yesus, itu karena merasa at home. Dan kemudian murid itu disinyalir sebagai murid yang dikasihi Yesus bernama Yohanes. Kenapa Yesus sangat mengasihi Yohanes? Karena dia mengerti bahwa Yohanes itu orang yang setia dan taat. Coba lihat dalam Injil, kapan Yohanes membantah dan membangkang dengan Yesus. Nah, beda lagi dengan Petrus. Petrus itu kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia tidak baik, kadang-kadang dia error, kadang-kadang dia hebat. Jadi tampak pelin-pelan. Tapi bukan berarti dia juga tidak dikasihi Yesus. Dia dikasihi Yesus, makanya dia diberikan sebagai peletak dasar gereja atau paus pertama. Nah, yang paling penting itu begini, Yohanes kemudian menjadi murid yang dikasihi Yesus. Kenapa Yesus sangat mengasihi Yohanes? Karena dia taat dan setia. Lalu apakah Yesus tidak mengasihi Yudas? Ya, karena mengasihi Yudas makanya dia panggil. Tapi dalam perjalanan Yudas tampak tidak taat dan tidak setia. Dia lebih taat dan setia kepada gerakan dan bisikan iblis yang merongrong hatinya. Itu yang membuat Yesus anti dan tidak suka dengan Yudas. Tapi bahwa kemudian dia kerasukan setan bukan karena Yesus membencinya. Itu adalah buah dan efek dari sikapnya yang tidak taat dan tidak setia kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hidup ketika kita mengalami nasib yang mungkin tidak baik, tidak enak, jangan berpikir bahwa Tuhan sedang marah dan tidak mengasihi kita. Itu adalah efek dari kita tidak taat dan tidak setia. Begitu juga dalam relasi antara anak dan orang tua. Ketika kemudian tampak anak itu tidak baik atau durhaka, bukan karena orang tua yang membenci, tapi itu adalah efek dari sikap yang tidak taat dan tidak setia kepada orang tua. Dalam hidup menggereja dan beriman juga, bahwa nasib sial yang kita alami, atau ketika kemudian kita tampak kerasukan iblis, itu bukan karena Tuhan dan gereja tidak mengasihi kita. Itu karena kita tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan dan gereja. Maka hal terpenting yang perlu kita pelajari dari kisah Injil hari ini, dari apa yang ditampakkan oleh Yesus dan Yohanes, juga apa yang ditampakkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, mengajarkan kepada kita bahwa kalau mau makin dikasihi Tuhan, peliharalah ketaatan dan kesetiaan. Kalau mau makin dikasihi gereja, peliharalah ketaatan dan kesetiaan kepada gereja. Tadi saya sempat sedikit menonton video di YouTube khotbah Monsinyur Hilarius Datus Lega waktu menabiskan salah satu imam di Sorong. Dan dia bilang, jadi imam itu harus taat dan setia kepada uskup. Dan jadi Katolik itu harus taat dan setia. Kalau tidak taat dan tidak setia, keluar dari imam, keluar dari gereja Katolik. Karena gereja Katolik itu bersifat hierarkis. Dan ini juga sinkron dengan apa yang dikhotbahkan oleh Ketua KBI, Monsinyur Bunyamin, waktu penguburan Monsinyur Piturang di Kupang. Dia bicara apa? Jangan lupa untuk menghargai otoritas. Dan hidup beriman dan gereja kita itu memang kita bilang iman itu urusan pribadi. Masalahnya kita itu kaum beriman yang berkumpul dalam sebuah persekutuan dan komunitas dinamakan gereja. Dan gereja itu punya aturan, punya regulasi, dan punya prinsip hierarki. Kita taat kepada Allah diterjemahkan dengan taat kepada atasan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya kerasukan iblis yang menghantui dan kemudian menimpa Yudas itu adalah buah dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Yesus. Kalau kita mau nyaman dan aman dalam hidup, kalau kita mau selalu dikasihi oleh Allah dan gereja, satu hal yang perlu dan penting untuk kita bangun dalam hidup beriman dan menggereja, peliharalah kesetiaan dan ketaatan. Yesus memelihara kesetiaan dan ketaatan, hal yang kemudian membuat dia sangat dikasihi Bapa. Maka cerita tentang derita, sengsara, dan kematian Yesus bukanlah cerita yang berakhir dengan kemalangan, tapi cerita yang berakhir dengan kebangkitan dan kemuliaan saat kemudian Bapa membangkitkan Yesus pada hari ketiga. Selamat melanjutkan pekan suci, selamat mempersiapkan diri, menyambut dan mempersiapkan Trihari Suci. Semoga makin menyucikan kita dan membuat kita makin setia dan taat dalam hidup beriman dan menggereja.
Tuhan memberkati.